kedengeran nggak? Kedengaran teh. Kedengeran teh. Oke, oke. Sebentar teh. Oh, ini tuh bertiga. Iya teh. Iya bertiga teh. Aman? Aman. Ada. Oke. Halo teh. Eh, malam teh. Iya, malam. Sok gimana, Maaf, gimana? maaf ya teh ngeganggu Maaf ya waktunya. teh, pertama ya mengganggu waktunya. Hmm, aku sih santai sih. Lagi nggak kerja apa gimana teh? Apalagi libur? Di sini udah malam kali. Kan udah malam, masa kerja? Iya deh. Oh iya. Berarti tadi masih kerja ya teh? Aku Tadi sore. pulang. Gak jadi gini, aku info dulu. Sekarang tuh aku nggak di Bandung, aku di Balikpapan. Jadi waktunya Oh, beda sejam. Di sini udah jam 8, kalian masih jam 7 kan di sana. Iya iya. teh. Gitu. Jadi aku udah pulang Wah. dari jam 5 tadi di sana, berarti baru jam 4 lah gitu. Karena beda waktu sejam kalau di sini. Karena Oh, masuknya Wita. Oh iya, di Balikpapan. teteh kerja di mana emang teh? Ya udah sambil perkenalan aja tuh ya. Iya. 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 Jadi kalau belum tahu, aku angkatan 2016 berarti lulus Polban 2019. Jadi untuk kalau sekarang tuh aku kebetulan sebenarnya baru tahun ini aku jadi CPNS. Oh, Jadi aku terima CPNS di Mahkamah Agung, terus dapat penempatan di Balikpapan. Jadi sebenarnya selama 2 tahun, kalau 2 tahun kemarin, aku tuh baru resign. Jadi 2 tahun kemarin aku di BRI di Jakarta di kantor cabang. Terus aku resign bulan Februari karena aku ikut tes CPNS dari akhir tahun 2021, terus akhirnya terima pengumuman kurang lebih bulan Februari, aku resign, terus penempatan bulan April, terus akhirnya aku balik papan gitu. oh, berarti udah 2 kali kerja ya teh sama yang ini kayak di Bank BRI sama di yang tempat sekarang. Ya udah, jadi aku jalan kerja 3 tahun, jalan 3 tahun ini. Oh, Tuh, alhamdulillahnya sih. Jadi emang dari pas sudah wisuda, nggak lama kerja gitu. Sebenarnya aku udah dari pas sebelum wisuda pun udah freelance kan, ngambil freelance di Jonas. Terus nggak lama dari wisuda, terus aku kepanggil ke Jakarta buat di BRI gitu. wah, keren banget teh. Tuh kurang Ya, lebihnya. mungkin teh kalau buat biar gak terlalu lama juga buat efektifin waktu juga, mungkin boleh dimulai gitu pertanyaannya atau teteh udah siap apa Boleh, boleh. gimana? Nggak apa, boleh, boleh. Oke, Lanjut aja. Tapi oke. sambil dibacain ya, Eh, soalnya lupa aku nggak nyatet. Iya oh teh. iya ya, nggak apa. Oke, buat Oke, oke. mungkin pertanyaan pertama gitu. Teteh punya kebiasaan apa yang bisa membantu untuk bekerja lebih efektif gitu di lingkungan kerjanya? Kayak contohnya mungkin ruangannya kayak gimana, harus kayak gimana gitu. Apa sih kebiasaan teteh yang bisa ngebuat teteh tuh nyaman gitu di lingkungan kerjanya? Sebenarnya kalau spesifikasi khusus, maksudnya harus ada ini, ada itu tuh enggak. Yang penting kalau aku kerja harus maksudnya kantor pun harus menyediakan alat-alat yang harus aku kerjain gitu. Misalnya aku ditugaskan untuk apa ya, ngebuat ngebuat laporan pas segala macam, berarti kan harus ada komputernya, harus ada ini ya segala macam. Dan aku pun termasuk orang yang cukup berani maksudnya protes kalau di kantor ya. Jadi berarti gini, kalau aku disuruh kerja tapi nggak dikasih peralatannya buat apa gitu, aku begitu. Iya. Jadi kalau untuk mengefektifkan sebenarnya nggak ada hal-hal khusus. Jadi kalau aku pun sendiri masih bisa untuk kerja dimanapun dan kapanpun asal tugasnya jelas dan apa yang mau dilakuinnya jelas gitu aja sih. Oke. Oh, Berarti nggak perlu ada harus ada apa gitu ya. Yang penting disediakan aja oleh kantornya gitu. Iya nggak ada. Oke. kalau Mungkin boleh lanjut. ya, pertanyaan selanjutnya teh, eh, kan yang saya suka dengar tuh kalau di lingkungan kerja kan keras ya kayak entah bosnya Hmm. atau teman-temannya atau tekanannya gitu. Nah, gimana sih cara Teteh menanggapi hal tersebut
Padahal lingkungan di sekitar itu kan penting untuk teteh kerjanya efektif gitu. Nah, ini yang diterapin, ini dari omongan teman-teman aku juga dan aku ya, maksudnya gini. Dalam suatu kerjaan tuh pasti ada strukturalnya kan, masih ada dan masing-masing bagian itu punya tugasnya masing-masing. Jadi berarti kalau kita sebagai pekerja, ya kalau misalnya kita kena marah, kenapa segala macam, ya udah terimain aja karena emang itu pun tugasnya mereka, supervisor, manager. Kemarin kita karena memang dia digaji untuk melakukan itu. Mereka digaji tuh buat ngemarin kita, buat bikin kita lebih baik lagi, buat ngingetin kita segala macam udah tugasnya. Jadi kalau memang tugasnya kita ya mau untuk lebih baik ke depannya dengan orang-orang di kantor, kitanya harus lebih bijaksana aja dalam menerima segala kritikan segala macam, jangan gampang untuk baperan, terus mengusahakan untuk mengerjakan suatu tiap tugas itu sesuai waktunya, sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu-gitu aja sih. Ibaratnya kita juga tidak bisa selama ini menganggap kalau mereka-mereka itu teman kita dalam profesionalitas kerja lah. Maksudnya paham nggak ke arah sananya? Maksudnya ya kalaupun ada masalah ke sana, ya udah pokoknya tiap ada yang apa ya dimarahin ya terimain aja. Terus kalau kita memang ngerasa salah, ya kita introspeksi buat ngelakuin hal yang lebih baik ke depannya. Gitu-gitu aja sih. Oh, berarti emang harus lebih sabar gitu ya, Teh. eh Sebenarnya bukan lebih sabar, jadi lebih tepatnya kita harus mampu untuk beradaptasi dimanapun kita berada gitu loh, dengan siapapun dan dimanapun. Oh, Mungkin kasarnya jangan diambil pusing aja gitu kayak. Iya, maksudnya gitu, nggak usah diambil, ya nggak usah dibaperin, nggak usah diambil, dicapein ke depannya. Maksudnya eh, mindset kita gini aja, ya mereka ngelakuin kayak gitu ya memang harus tugasnya mereka, dan kita sebaik-baiknya harus ngelakuin tugas kita sebagaimana kita mestinya aja gitu. Oh, oke. Oke, buat yang pertanyaan yang selanjutnya, kan Teteh sebelumnya pernah di BRI sama sekarang jadi CPNS gitu ya. Eh, Mm-mm. nah, ada perbedaannya nggak sih kayak Teh kebiasaan baik sama buruknya di perusahaan-perusahaan sebelumnya sama yang sekarang? kan Sebenarnya kalau lumayan beda dibilang tuh, Teh. Antara perbedaan swasta banyak sama sih. negeri gitu, Teh. Pemerintahan. Iya, Hmm. sebenarnya kalau diceritain banyak banget. Awalan aku pun ke pemerintahan tuh aku jujur culture shock lah gitu. Misalnya karena kalau yang dinama di ibarat BUMN maupun swasta kan mereka dikejar untuk target ya. Mereka tuh profit oriented. Jadi kita kerja tuh ya berdasarkan profit yang mau dijalankan gitu. Jadi secara kerjaan tuh terstruktur dan memang lebih capek pasti lebih capek, waktunya lebih banyak pasti lebih banyak. Sedangkan kalau di pemerintahan tuh kita ya kerja pas ada kerjaan gitu loh. Jadi nggak belum tentu dalam setiap hari itu kita ada kerjaan belum tentu. Jadi gimana ya bedanya ya gitu. Kalau kita kan kalau pemerintahan itu sebagai pelayan ya, maksudnya pelayanan kita orientasinya. Jadi kita lebih ke mengikuti eh, aturan dan struktur yang ada dulu baru kita kerjakan gitu kan. Jadi secara gaji aja beda. Kalau orang swasta sama BUMN itu kerja dulu baru digaji. Tapi kalau di pemerintahan itu digaji dulu baru kerja gitu. Makanya kenapa beda gaji tanggal 25 sama tanggal 1 itu prinsipnya. Tapi enakan di swasta atau di pemerintahan, Teh? Tergantung kalian ngejarnya apa. Kalau kalian ngejarnya segi income, maksudnya pendapatan, ya kalian pasti harus ngejarnya ke arah sana. Cuman pasti bakal berbanding lurus gitu loh. Kalau kita mau cari income yang lebih banyak, berarti kerjaan yang mau dilakukan lebih capek. Ya dari segi jam kerja aja kelihatan. Dulu aku di Bank BRI itu bisa dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi. 12 jam tuh minimal kerja gitu. Kita masih bisa sampai malam, bahkan akhir bulan pun bisa malam sampai jam 11 malam dan harus nyelesain tugas kita gitu. Karena emang targetan tiap harinya pasti ada. Cuman kalau di pemerintahan kan aku bisa hari bisa pas saat nggak ada kerjaan gabut pun nggak bisa, dan kayak kerjanya cuma dari jam 7 jam di sini jam 8 sih, setengah 8, cuma sampai jam 4:30 dan waktunya pulang ya pulang gitu. Kalaupun Jadi lembur kan kalau di hanya cuman kayak saat laporan gitu-gitu aja. Gimana? kalau di pemerintahan itu kayak gak ada kayak lembur gitu-gitu ya Teh? Sebenarnya tergantung pemerintahannya juga. Jadi ada sih di saat kita lembur-lembur, kayak misalnya ada butuh laporan per triwulan, per tahun, yang gitu-gitu sih. Cuman nggak yang separah capeknya mungkin di swasta ya.
Dan pola pikir orang-orangnya juga bakal beda lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya Teh, gimana sih cara Teteh manajemen waktu yang efektif pas kuliah kan di Polban tugasnya lumayan banget ya Teh. Terus apalagi tadi Teteh bilang kayak sempat freelance sebentar di Jonas. Itu gimana tuh Teh nginiin waktunya? Sebenarnya kalau aku orangnya tipe nggak mau ribet sih. Aku malah lebih aktif daripada itu di kampus. Jadi aku ikut BEM juga. Aku jadi di tahun angkatan 2 aku jadi kadip juga. Terus aku ikut himpunan juga di AN walaupun nggak terlalu aktif kalau di AN ya karena udah ini di BEM-nya juga. Bahkan kalau dibilang aku rajin nggak segitu rajinnya kalau dibilang kan. Maksudnya cuman prinsip aku di saat ada tugas ya kerjain. Dan prinsip aku nggak boleh jangan sampai kita nunda-nunda kerjaan gitu. Kalau selagi bisa kerjain tugas ya kerjain saat itu juga. Jadi di saat sudah selesai kita bisa ngelakuin hal yang lain. Jangan sampai hal lain, maksudnya kita ngelakuin semuanya terus baru kita kerjain dan keteteran segala macam. Itu sih pintar-pintarnya kita cari waktu aja. Jadi saat ada tugas kerjain tugas saat itu, di saat ada tugas himpunan atau tugas organisasi harus kerjain saat itu. Kita pintar-pintar bagi waktunya aja Wah, keren gitu. banget Teh. Oke. Oh iya, buat eh, Teteh waktu kuliah itu dapat matkul TK kan ya? Mereka tuh apa? Pengembangan Oh iya, karakter. pengembangan karakter. Nah, sebenarnya itu baru karena dosennya baru ya di aku tuh Oh, namanya eh building apa sih karakter building ya karakter building Oh, dulu Teteh tuh D3 apa D4 AB-nya? D D3 Oh, D3. Oh, iya. Nah, dulu di sama Pasri tuh aku disuruh disuruh ngerangkum buku The Power of Habit. iya kita juga bikin Teh. TS juga nggak tuh? Iya aku kan gitu sama aku disuruh ngerangkum buku Eh, itu ke buku lagi terus habis itu yang kedua disuruh ngerangkum buku lagi yang kedua dan setelah dikumpulin udah gitu aja nggak kepake sama Pasri. nah, itu berpengaruh nggak ya kayak matkul pengembangan, apa sih tadi, building karakternya itu di dunia kerja? Kalau iya kayak gimana tuh Teh? Sebenarnya ngaruh apa enggaknya tergantung pola pikir kita aja ya. Maksudnya kita bisa bisa mikir itu berlaku mungkin dengan sisi positifnya kayak misalnya nih kita suruh ngerangkum kan kita sambil belajar kita mencari-cari poin dari bukunya terus kita belajar lagi nulis terus apa lagi ya ngembangin kreativitas juga mungkin kalau disuruh dulu aku disuruh warna-warni kalian juga nggak sih. Iya Teh. Iya kan, disuruh warna-warni, terus kita disuruh bikin komentar dari bukunya itu. Sebenarnya kita lebih buat ngembangin diri kita sendiri sih, sejauh mana sih kita kreatif, sejauh mana sih kita bisa ngolah itu. Dan kita juga ngatur waktu kan, terus ngatur capeknya, ngatur emosi juga di situ. Yang gitu sih positifnya. Tapi dari yang eh, Teteh baca buku itu ada kebiasaan yang ngerubah Teteh gitu nggak? Yang tadinya mungkin suka nunda atau gimana, terus gara-gara baca buku itu jadi bisa manajemen waktu atau gimana Teh? Ada gak? Sebenarnya kalau jujur gak ada, gak ngaruh-ngaruhnya, serius. Ya, aku cuma ngertiin itu cuma sekedar tugas matkul aja. Kalau aku Hmm. maksudnya belajar mengelola waktu ya dengan kita sering maksudnya learning by doing aja dengan kita ngelakuin terus akhirnya kita mikir sendiri cara manage-nya kayak gimana gitu-gitu aja sih nggak pernah textbook gitu nggak pernah teori. Hmm. Oke, mungkin segitu aja sih kalau pertanyaan dari kita. Nah, mungkin sekarang Teteh punya pesan nggak ya buat kita gitu, kayak maba yang kayak baru baru banget masuk kuliah, terus kayak shock gitu masuk Polban kayak gitu. Kalian angkatan 2022 berarti ya? Iya Teh. Iya, angkatan 2022. Angkatan 2022 ya berarti orang angkatan baru-baru offline berarti ya. Iya. eh Kalau pesan dari aku apa ya? Nikmatin aja serius, maksudnya kalau selagi kalian ada yang dikepoin, cobain. Karena aku aja sampai sekarang berkesannya pengen balik lagi
polban serius dengan orang yang sama, dengan kondisi yang sama, karena memang seramai itu dan kalian harus bersyukur kalian kuliahnya offline. Karena yang online-online kemarin tuh ada beberapa kan kayak adik-adiknya temanku juga tuh memang nggak seramai itu karena mereka nggak ngerasain euforia mahasiswanya seperti apa. Karena nanti kalian tuh gimana ya? Pokoknya kalian harus kenal lah. Kalian harus kenal sama semua jurusan kalau bisa ya. Kalian bakal tahu cerita-cerita di dalam belakang-belakangnya karena sampai sekarang pun kalau di teknik dan lain-lain alumninya tuh ngebantu. Maksudnya kayak kalian mau cari kerja tuh dibantuin sama mereka karena pada dasarnya kayak teman-temanku yang teknik pun kerja-kerja tuh di perusahaan yang dulu-dulunya ada cutting-cuttingnya. Dan kalau kalian mau jadi CPNS pun MA tuh banyak banget anak AB-nya. Di angkatan aku tuh ada berapa ya? Ada banyak lah pokoknya sekelasku aja bisa berapa 6 orang 7 orang masuk ke Mahkamah Agung jadi PNS gitu. Banyak juga Sebenarnya ya, Teh. makanya kalau sebisa mungkin sih ini relasi aja. Dan angkatan-angkatan kalian sebelum nggak ada yang ngehubungin sampai ke angkatan aku, maksudnya gitu. Sampai di BEM pun putus sebenarnya karena kemarin pandemi ya. Dan karena mereka pun kuliahnya online jadi mungkin bingung sih harus kegiatan apa di kampus ini segala macam. Ya aku harapnya semoga di Polban sekarang yang offline lebih rame sih. Maksudnya kegiatan-kegiatannya lebih aktif lagi. Jadi biar kalian tuh ngerasain bener-bener ya kuliah di Polban seperti apa gitu. Maksudnya dan pintar-pintar kalian ngembanginnya aja. Kalau aku sarannya kalau kalian kepo dengan satu hal ya cobain aja karena yang namanya kesempatan gak datang 2 kali gitu. Eh, Kayaknya segitu dulu Teh, soalnya waktunya udah mau habis. Maaf Oke ya oke. Teh. Ya, makasih banyak Teh. Maaf ya ngeganggu waktunya. Ya nggak Terima apa-apa, kasih semoga banyak ya jawaban Teh aku juga udah ngebantu ya. ngurangin Ya, waktunya. Iya. makasih banyak Teh.